Jadi ceritanya gue mau bikin vlog curhat tentang apa ya? Lagi mikir dulu. Ini gue lagi nyari tempat nih, biar nggak, aduh monyet. Tiba-tiba ada serangga mau masuk ke telinga, ke kuping gue. What's up beautiful people? Welcome back to my channel. Ini gue udah kayak turis belum sih? Kayak turis gue ya. Turis di dalam kota Amsterdam. Ini gue baru pulang kerja. Gue pakai tongsis ini. Maksudnya bubar kerja, soalnya masih di rumah kan. Jadi cuaca hari ini bagus banget. Akhirnya bisa ngerasain winter. Kacamata gue keren nggak? Duh, narsis. And jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe kalian bikin gue tambah semangat buat konten baru buat kalian ya. Cuaca, duh, enak banget pokoknya cuacanya. Jadi gue mau jalan-jalan di samping danau. Mungkin kalian udah bosan kali lihat danaunya. Tapi bagi yang belum pernah ke channel gue, ini gue kasih tunjuk sekilas ya. Jadi gue tinggalnya di sini, apartemen gue. Terus sampingnya danau. Ini agak stabil nih, soalnya gue pakai gimbal ini sekarang. Samping danau. Jadi di situ taman semua. Terus sampai ujung situ. Jadi ceritanya gue mau bikin vlog curhat tentang apa ya? Lagi mikir dulu. Ini gue lagi nyari tempat nih, biar nggak, aduh monyet. Tiba-tiba ada serangga mau masuk ke telinga, ke kuping gue. Gue nyari tempat dulu ya, yang rada adem. Ntar gue lanjut, gue nyari tempat dulu ya. Jadi curhat kali ini, vlog curhat rada beda karena gue di luar. Biasanya kan gue di ruang tamu. Bosan kan ya di ruang tamu mulu. Tadi gue bilang berhubung cuaca bagus, ya gue duduk di sini aja. Di tepi danau. Tapi lumayan rame. Jadi gue nggak tahu bakalan duduk di mana. Coba di sini kali ya. Bentar ya. Ini banyak ini nih. Banyak rumput. Gue di samping aja deh. Semoga anginnya nggak terlalu kenceng. Ini gue duduk di sini. Pas di sini ada danau. Jadi gini aja kali ya, biar bagus. Gini kali ya. Sorry ya, goyang-goyang. Tadi gue pindah tempat lagi, ribet ya. Tuh kan, goyang kan itunya. Diterpa angin. Nah ini kayaknya lumayan. Tapi anginnya lumayan kenceng sih. Ini gue nyari tempat baru. Soalnya yang tadi itu anginnya terlalu kenceng. Mungkin terlalu berisik kali anginnya. Jadi vlog kali ini gue mau ceritain tentang semua pada tahu ya di negara manapun ya sekarang lagi COVID ya. Jadi tentunya banyak sekali lumayan panas nih. Jadi nggak konsen.
uh, pada banyak pengangguran ya, karena mungkin di Indonesia juga, di negara manapun juga, di sini juga sama di Belanda. Kalau pengangguran itu angkanya lebih tinggi seperti biasanya sebelum COVID. Karena banyak sekali company atau restoran atau perusahaan manapun banyak yang mencap-mecatin orang. Gua rasa di Indonesia juga sama. Di sini lumayan, teman gue ada beberapa juga yang dipecat atau dikeluarin atau diberhentikan sepihak berhubung si COVID ini. Kita doain semua ya, semoga COVID ini enyah dari muka bumi ini secepatnya. Jadi sebenarnya gue mau bahas topik ini, di Belanda itu fasilitas apa aja sih yang didapat kalau terjadi pemecatan gitu ya. Gue bahasnya ini sesuai dengan pengalaman gue sendiri. Puji Tuhan, maksud gue dalam COVID ini gue nggak dipecat. Cuman gue pernah jadi pengangguran karena dipecat. Dipecat mungkin bahasanya lebih kasar kali ya. Diberhentikan, pemberhentian, whatever lah, kayak gitu-gitu deh. Jadi sebenarnya pas tahun 2019 sebelum gue kerja di perusahaan Seagate yang sekarang ini, gue pernah kerja di perusahaan Jepang namanya Konica Minolta. Gue kerja di situ 10 tahun. Setelah pas banget tahun ke-10, sebentar ya, ada orang liatin. Pas tahun ke-10 itu tim gue dan 80% karyawannya itu diberhentiin karena back office-nya kayak finance and accounting-nya, terus juga supply chain-nya itu semuanya karyawannya itu kerjaannya itu dipindahin ke negara Romania. Jadi staff yang di sini semuanya diberhentiin, di PHK. Dan tentunya kita dapat pesangon lah, dapat pesangon yang semua yang dikeluarin. Itu dari company-nya sendiri ya. Terus jadi istilahnya gini, gaji di sini di Belanda bisa ngegajiin 3 orang di Romania. Jadi poinnya itu nge-cut cost lah ya. Begitu saya. Jadi poinnya itu dulu waktu tahun 2019 bulan awal April itu setelah dipecat kan nganggur tuh. Jadi nyari-nyari kerja kan. Nyari kerja itu di Belanda itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kadang gue pikir tergantung hoki juga ya. Kerjaannya banyak, tapi yang nge-apply kerjaan itu juga banyak gitu loh, dengan posisi yang sama. Kebetulan gue di bagian finance, dan yang nganggur di bagian finance itu banyak juga. Jadi perusahaan selalu milih the best kan, best of the best dari kandidat itu kan. Jadi gue dari April, kayaknya setengah tahun deh gue nganggur. April dapatnya itu bulan Juli, terus sign kontrak dengan Seagate bulan Juli, kerjanya mulai itu bulan Oktober. Jadi anggapnya pas setengah tahun lah. Jadi itu setengah tahun itu nganggur. Dulu juga nyari kerja, interview sana, interview sini. Kayak gitu-gitu seperti pada umumnya orang lah. Kalau misalnya nganggur kan lamar sana, lamar sini, interview sana, interview sini, mana yang dapet gitu kan. Jadi selama nganggur itu gue dapat fasilitas dari pemerintah. Namanya kita harus pemerintah dari gimana ya? Dapat fasilitas gini. Kalau misalnya lu di Belanda kerja dan dipecat, kita bakal dapat duit dari pemerintah, apply-nya dari UWV namanya
Outcaring namanya. Itu kalau misalnya tentunya apply online, terus ntar ngisi data segala macam, pokoknya ribet sih ngisinya, nanya ini nanya itu. Terus pas waktu itu gue juga ada interview loh, bukan interview sih, kayak pertemuan dengan orang-orang UWV itu, gimana perkembangan nyari kerja segala macam. Kalau misalnya udah lolos, maksudnya kalau kita berhak, menurut mereka kita berhak dapat uang tersebut itu kayaknya sekarang masih sama sih, atau kurang lebih lah. 3 bulan pertama dapat 72% dari gaji terakhir. Setelah 3 bulan, bulan keempat dapat 70% dari gaji terakhir. Nah dari situ ya lu disuruh sampai dapat kerjaan kan, dapat uang ini. Tapi ada tapinya, jangan senang dulu. Ada enak dan ada nggak enaknya. Enaknya ya dapat duit selama nganggur. Terus kita harus, nggak enaknya itu sebenarnya bukan nggak enak sih, ya kita harus buktiin ke si UWV ini kalau kita aktif nyari kerja. Kalau nggak salah seminggu 2 kali atau sebulan 5 atau 6 application harus buktiin ke mereka kalau kita aktif nyari kerja, karena mereka juga nggak mau kitanya dapat duit terus ongkang-ongkang kaki nggak nyari kerja gitu loh. Dan mereka nge-push biar kita dapat kerja. Jadi kita harus buktiin kalau kita habis ngelamar, kita harus buktiin ke mereka kalau misalnya gua ngelamar di perusahaan ABCDE, nama perusahaannya misalnya hari ini. Terus gua harus buktiin ke mereka kalau gua lamar perusahaan ABCDE ini, gua harus provide mereka online, secara online, nama perusahaannya, tanggal berapa, jam berapa, waktu apply, ngirim aplikasi lowongan kerjanya ke mereka, ke perusahaan ini, kontak personnya si perusahaan ini siapa gitu loh. Karena kalau mereka nggak percaya, mereka bisa kontak si perusahaan ABCDE ini buat nge-confirm bener nggak sih si Tani ini ngelamar kerja di situ gitu kan. Kan bisa kan dapat kayak surat lamaran mereka terima online gitu kan, segala macem. Kalau si UWV ini nggak percaya, makanya kita harus ngebuktiin. Dan kita juga nggak bisa kayak holiday gitu loh, kemana gitu, panjang gitu ya, tanpa kasih tahu mereka. Kita berhak dapat cuti, cuman harus kasih tahu mereka lah, oh gue mau cuti nih atau gimana nih gitu kan, gitu say. Terus ada yang lewat. Ada teman gue, dia bilang, lu ngapain di sini? Lagi bikin vlog. Terus duit ini dapatnya sampai kapan itu tergantung masa kerjanya pribadi masing-masing. Jadi lumayan lah, menolong banget pokoknya. Kondisi ekonomi selama nggak ada kerjaan kan. Aduh, cuacanya enak banget. Gue jarang dapat matahari. Tiap kali winter gue selalu divonis sama dokter gue kalau gue itu kurang vitamin D. Jadi gue harus jemuran sering-sering. Dulu gue selalu dikasih kayak liquid gitu buat diminum, buat vitamin D, ngeboost badan gue dengan pil itu buat vitamin D ini. Terus kalau misalnya kalau udah dapat kerjaan, ya kita harus lapor ke UWV ini kalau kita, gue bulan segini udah dapat kerjaan nih, tolong di uangnya misalnya bulan depan udah harus stop ya gitu. Tapi banyak juga oknum-oknum yang bandel, udah dapat kerjaan, dikiranya dapat duit enak, diemin aja gitu. Di Belanda ini semuanya online di Belanda ini. Apa aja online. Mereka bisa lihat
rekening lu berapa duit di sini. Kalau mereka mau ngecek, orang pajak itu nggak bisa dibohongin lagi. Jadi kalau misalnya banyak lah kasus oknum-oknum yang kayak gituan, ya kalau misalnya ketahuan ya mereka harus bayar balik duitnya. Pas terima enak, pas bayarnya empon-potan. Jadi mendingan jujur aja. Kalau misalnya kayak gue dulu udah dapat kerjaan, ya gue bilang, UWV gue udah dapat kerjaan nih, bulan segini tolong di stop gitu loh, karena gue nggak mau terima lagi duitnya karena gue udah dapat gaji lagi gitu kan. Jadi UWV-nya stop, kayak begitu-gitu. Dan yang gue dengar dari temen gue itu ya, ada temen dia ada kasus juga, dikeluarin dari perusahaan dia karena COVID ini. Dan dia dari kemarin udah minta duit sama si UWV ini, prosesnya agak lama, sementara duitnya udah mau habis. Dari kemarin dia nelpon mulu ke UWV-nya, katanya suruh sabar. Ya maksudnya gimana sabar ya, living cost kan berjalan terus ya, sementara kerjanya UWV itu agak lamban. Gue sih bisa ngertiin sih kalau misalnya karyawan-karyawan di UWV itu lagi super sibuk. Biasanya mereka sibuk, tapi karena banyak sekali pemecatan di Belanda ini, banyak sekali, gue nggak tahu berapa persen, gue harus nyari di internet. Jadi otomatis kerjaan mereka nambah gitu kan, jadi agak lamban jadinya. Padahal biasanya dulu pengalaman gue itu lumayan cepet sih mereka prosesnya. Mungkin karena angka pengangguran pas COVID begini ya naiknya double atau triple, bisa jadi kan. Ya buat yang nganggur karena COVID, ya gue doain semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kalau itu anginnya kenceng, jadi ininya juga kamera gue juga diterpa angin goyang-goyang. Bentar ya say. Gue tutup dulu deh biar ada anginnya, nggak ini udah lumayan. Jadi gue doain buat siapa aja yang nganggur di Belanda atau di Indonesia atau di negara manapun karena COVID, gue doain supaya semuanya berjalan lancar, dapat kerjaan baru lagi, nggak pakai lama, dan COVID cepat bubar, lenyap dari muka bumi ini. Karena ini udah terlalu lama ini COVID, udah setahun lebih, udah nggak lucu. Ini gue kerja di rumah aja udah setahun lebih, setahun 2 bulan atau 3 bulan. Pertama kerja di rumah sih lumayan enak, tapi lama-lama bosen juga kan, udah setahun lebih nggak ketemu teman-teman kantor. Begitu saya. Oke lah kalau gitu, gue udahin vlog ini, mau lanjut jemuran. Semoga info ini bermanfaat. Ya, nggak ngerti juga sih. Oke guys, bye.